awal pertanian yang bagus kan dimulai dari terusan pemilihan bibit yang bagus. Ya. Setelah itu baru pemupukan yang secara cukup berimbang dan Ya. pemeliharaan yang bagus. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Tani Tulen TV. Ya, Tani Tulen TV yang selalu menyajikan channel yang selalu menyajikan kegiatan para petani, termasuk pengolahan tanah, kadang juga review tentang produk pestisida pertanian. Oke, untuk kali ini saya sendiri kebetulan ada di salah satu kecamatan Pagentan. Di salah satu kecamatan yang ada di Banjarnegara, yaitu lebih tepatnya Kecamatan Pagentan, lebih tepatnya di Desa Majasari. Nah, ini pemandangannya di belakang saya ini sudah ada beberapa petani yang siap untuk mengolah tanah. Ini kebetulan nanti kedepannya mau ditanam cabai. Nah, ini untuk kali ini saya mau sedikit melihat cara mereka mengolah tanah yang sederhana tapi yang tepat. Nah, ini kita sedang melihat cara olah tanah yang baik dan benar. Caranya sederhana, cukup sederhana, tapi para bapak tani ini melakukannya itu dengan cermat. Kita lihat satu persatu. Jadi cara pengolahan tanahnya itu dimulai dari yang lapisan yang paling atas dulu, ditarik, terus selanjutnya ditutup dengan lapisan yang ada di bawahnya, tanah yang lebih dalam. Nah, ini seperti ini. Itu lapisan paling atas ditaruh di posisi di paling bawah, posisinya ini posisi paling atas nih, seperti ini. Ini caranya sederhana sekali, tapi kalau saya sendiri yang melakukan sangat sulit sekali. Rumit. Caranya seperti itu. Dan yang paling terakhir, lapisan yang paling terakhir adalah tanah yang paling dalam, ditaruh di lapisan paling atas nanti selanjutnya. Dua bulan sebelum tanam, itu pengolahan tanah sudah disiapkan. Tujuannya ya? Tujuannya biar siklus penguapan tanah itu sudah nggak ada. Oke. Jadi nanti ketika akar tumbuh, akar berkembang, itu sudah betul-betul tanah itu sudah dalam keadaan steril. Oh iya. Terus
kan tanah-tanah yang pernah ditanam itu kan yang jelas kan banyak mengandung kimia, pH tanah yang sudah berubah. Kalau nantinya yang tanah-tanah yang masih alami dinaikkan, maka jelas tumbuhan, baik tumbuhan apapun, cabai ataupun apapun, nanti kan tumbuh di tanah yang alami, tanah yang steril. Itu pertumbuhan itu bisa maksimal. Gitu. Terus untuk menjaga kestabilisan tanaman itu batanya gimana, karena kan kebiasaan kan petani kan nggak tahu jauh pengolahan tanah, jadi ketika layu atau sebetulnya itu kan berawal dari pengolahan faktor tanah. Oke. Berarti faktor utama dari tanaman yang kurang sehat, Pak, biasanya diawali dari media tanamnya yang kurang sehat ya, media tanaman yang kurang pas lah, kurang tepat. Oke. Terus ini setelah kita cangkul, kita baru sebulan baru kita buat galutan. Galutan pembibitan apa? Galutan itu ya bedengan. Oh, bedengan, oke. Galutan itu bedengan agar untuk tanaman itu akan lebih sehat. Ketika mendadak dicangkul langsung dibuat galutan, maka tanaman itu nanti akan menjadi kropos. Kropos maksudnya? Kropos itu ya baik malah. Kalau kropos, iya. Yang kropos akan menimbulkan penyakit nanti, sering kena penyakit busuk batang dan sebagainya. Jadi tanaman mudah kena serangan penyakit ya. Biasanya karena kan awal pertanian yang bagus kan dimulai dari pengolahan tanah yang tepat, terusan pemilihan bibit yang bagus ya. Setelah itu baru pemupukan yang secara cukup berimbang dan pemeliharaan yang bagus. Oke, terima kasih Pak. Oke, maaf Pak Hadrun, di sini saya mau tanya. Iya. Untuk ini kan pengolahan tanah menunggu sampai 1-2 bulan lagi baru ditanam. Nah, setelah dicangkul seperti ini apakah ada perlakuan lagi setelah dicangkul? Iya. Ya kita lihat tanahnya. Kalau memang tanah agak keasamannya tanah sudah tinggi, maka kita perlu semacam dolomit untuk menetralkan tanah ataupun ya sejenis-jenis pencegah layu dan keasaman. Tanamannya cabai yang paling bagus itu pH-nya di atas 6. Ya. Nah, di atas 6 baru bagus. Kalau kurang dari 6 maka pertumbuhan itu kurang maksimal. Jadi nanti setelah ini misalkan kita lihat tanahnya. Kalau tanah yang sudah seperti ini sudah nggak perlu memerlukan dolomit dan sebagainya. Iya, saya lihat ini tanahnya sudah kelihatan gembur sekali. Mungkin kalaupun beri tanaman maksud saya ditanami sayuran juga kelihatannya, harapan saya juga akan tumbuh dengan subur. Oke. Apakah di sini perlu ini Pak, pelakuan tanah kan tadi antara lain memberikan ini kapodolomit untuk menetralkan tanah ya. Bila mana pH tanahnya terlalu asam atau kurang dari 6 ya. Jadi maksudnya apakah ada perlakuan lagi, misalkan memberi pupuk tambahan mungkin atau semacam bakteri itu E4 mungkin apa? Oh ya, kalau pupuk tambahan itu namanya pupuk dasar. Itu setelah kita buat bedengan ataupun galutan, kita pasang pupuk dasar. Baiknya itu kalau bisa pupuk kandang, kalau tidak ya yang penting pupuk-pupuk yang bersifat alami itu lebih bagus. Dan nanti kita susulkan sebagai suntikan atau starter, baru kita masukkan pupuk kimia. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi untuk pelakuan yang paling mendasar sebagai perlakuan yang paling mendasar untuk pengolahan tanah maksud saya, setelah dicangkul harus diberi pupuk yang alami. Yang pupuk yang alami di sini yang dimaksud adalah pupuk kandang, karena pupuk kandang itu sangat mudah didapat. Nah, ya biar bagaimanapun pupuk kandang juga sangat bermanfaat sekali untuk ini menetralkan tanah, kesuburan tanah, karena perannya pupuk kandang akan membantu si bakteri yang ada di dalam tanah, membantu menguraikan ya. Jadi akarnya akan mudah menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Simbolnya mungkin seperti itu. Adapun nanti setelah dicangkul, maksud saya setelah diberi pupuk kandang,
nanti biasanya para petani memberi pupuk tambahan lagi, yaitu pupuk starter yang terbentuk dari bahan kimia. Di sini saya nggak mau menyebutin mereknya apa, tapi banyak pupuk starter seperti itu, sebagai pupuk dasar. Ini bapaknya sangat semangat sekali. Perlu saya sampaikan terima kasih semuanya kepada para bapak petani tulen yang ada di Indonesia.